Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah mushola al-hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk itulah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ubrik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan salawat fatih Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita kembali buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kitab Hilyatul Banat wal Banin, ya, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Walamma wulida sallallahu alaihi wasallam arda'athu ummuhu sab'ata ayyamin. Artinya, dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka ibunya menyusukannya selama 7 hari. Jadi memang kebiasaan orang-orang Arab saat itu ibunya enggak lama nyusuin. Ya, biasanya nanti dicarikan tukang susu. Jadi nanti ada ibu susuan namanya. Ada ibu susuan. Nah, Nabi pada saat lahir itu hanya disusukan oleh ibunya Aminah sab'ata ayyam. Ya, cuma 7 hari, Bapak Saudara. Setelah 7 hari, kemudian nanti diserahkan kepada ibu susuannya. Nah, memang adat kebiasaan orang Arab saat itu begitu. Kalau di kita kan enggak. Ya, kalau di kita biasanya ya ibunya menyusui terus, ya bahkan sampai 2 tahun. Ya, itu wa fisoluhu fi amaini, dan dipisah, disapih ya bayi biasanya itu dalam usia 2 tahun. Ya, nah ini nanti yang nyusuin sampai 2 tahun tuh ibu susuan, tapi tetap ya minum air susu ibu asik Nabi Muhammad, cuma namanya ibu susuan. Ya, makanya nanti ada hukum ya rodo, saudara susuan, ibu susuan. Ya, makanya mahram itu nanti kalau kita bicara ilmu fikih ada mahram bin nasab, ada mahram bil rodo, ada mahram bil musaharah.
Ada 3 bapak saudara. Ada mahram bin nasab, itu artinya dengan sebab keturunan, orang tua kita, ya saudara, adik, kakak. Nah itu namanya mahram bin nasab. Nanti ada lagi mahram bin rodok, ibu susuan, ya, saudara sesusuan. Nah ada lagi mahram bil musoharoh, dengan sebab kita menikah, kita punya mertua. Nah itu mertua namanya mahram bil musoharoh. Itu dalam Islam nanti tinjauannya begitu. Jadi kita kembali nih ke pelajaran kita. Jadi pas Nabi Muhammad lahir, maka yang menyusukan adalah ibunya. Cuma nggak lama, berapa hari? Hanya 7 hari disusukan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Summa ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Kemudian nanti disusukan Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, ini Halimatus Sa'diyah cukup lama nanti. Ya, satu riwayat sampai 2 tahun bahkan lebih. Ya, seperti itu. Li'anna Quraisyan kanat adatuhum la yatrukuna nisa'ahum yurdi'na auladahunna. Karena kebiasaan orang-orang Arab Quraisy, adatnya saat itu tidak pernah meninggalkan ya perempuan-perempuan mereka menyusukan anak-anaknya. Itu adatnya begitu. Jadi ibunya tidak menyusukan, tetapi nanti ada ibu susuan. Ya, kebiasaannya seperti itu orang-orang Quraisy. Bal yastajiruna lil atfali man yurdiuhum, akan tetapi mereka orang-orang Arab Quraisy nyewain ya orang yang akan menyusukan anak-anaknya. Jadi disewa, bayar itu. Jadi nanti ada ibu susuan yang memang sengaja dia disewa. 1 bulannya berapa dibayar. Ya, ada yang model 1 bulanan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun. Nah itu. Jadi memang salah satu mata pencarian ya ibu-ibu saat itu diantaranya mencari anak-anak bayi yang baru lahir yang kemudian nanti disusukan. Nah, seperti itu. Jadi boleh itu. Ya, jadi seorang ibu mau menyusukan seorang bayi kemudian dengan cara dibayar, boleh nggak? Boleh. Karena Nabi dulu begitu. Ya, jadi kebiasaan adat orang Quraisy, ya mereka suami-suaminya atau keluarganya mencarikan ibu susuan yang disewakan untuk menyusui bayi yang baru dilahirkan. Itu dengan cara yastajirun, disewa. Ya, begitu. 1 bulannya misalnya 1 juta, misalnya 2 juta dan seterusnya, digaji sesuai dengan ya saat itu. Ya, upah minimumnya saat itu berapa? Ya, nah itu biasanya dibayar seperti itu. Qalat Halimah radhiyallahu anha. Cerita nih Siti Halimah radhiyallahu anha. Nih Halimah As-Sa'diyah yang memang ya kebetulan tugasnya menyusui ya bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad saat itu masih bayi disusuin sama Halimah As-Sa'diyah. Cerita nih, qadimtu ila Makkah, kata Halimah, dulu saya datang ke kota Mekah. Dia dari dusun, dari desa, dari orang kampung. Dari kampung ke kota Mekah. Ya, ma'an nisa'i qaumi, bersama dengan perempuan-perempuan kaum saya. Jadi Halimah itu datang ke kota Mekah nggak sendirian. Ya, banyak juga wanita-wanita yang lain yang sama ingin mencari bayi yang memang ya itu kebetulan mau disusui. Natlubur rudo'a, kami mencari bayi-bayi yang memang mau disusui. Rudo'a, rudo'a itu namanya jamak taksir, bentuk mufradnya rodi'. Wa kunna fi sanati qahtin, saat itu kami dalam keadaan paceklik. Nah, kebetulan pada saat itu kampungnya Halimah As-Sa'diyah termasuk kampung yang lagi dikenakan paceklik, musibah, lagi kelaparan, panas, sampai yang punya hewan kambingnya itu kurus, ya punya onta susunya enggak keluar, ya seperti itu. Binatang-binatangnya itu banyak yang pada sakit, ya karena musim paceklik, banyak yang kelaparan. Bukan hanya orangnya,
masyarakatnya, ya tetapi binatang-binatang piaraannya pun sama seperti itu. Itu ceritanya Halimah. Wa kunna fi sanati qahtin. Saat itu kami dalam ya posisi ya paceklik, tahun paceklik. Wa ma'i atanun dha'ifatun wa naqatun laisa fiha syai'un minal laban. Kami bawa ada keledai. Keledai kami lemah, kurus, punya onta kagak ada susunya, air susunya nggak ada. Padahal orang saat itu miara kambing, air susunya diambil. Miara ya onta, tujuannya air susunya diambil untuk diminum, untuk dikonsumsi hariannya. Karena memang mereka mengkonsumsi itu. Salah satunya makan korma, dan minum susu kambing, susu onta buat keluarganya. Nah pada saat itu ontanya kurus, nggak ada susunya, keledainya, kambingnya sama lemah juga, nggak ada air susunya. Wa waladi la yajidu fi sadiyya ma yakfini ya ma yakfihi minal laban. Sementara anak saya, ini Halimah juga punya anak kebetulan, ada bayi juga, anak laki-laki saya kebetulan sama. Ya, dia tidak menemukan di dua puting saya sesuatu yang mencukupkan dari air susu. Jadi ketika Halimah mau menyusukan anaknya, bayinya, sama dari ya teteknya pun tidak mengeluarkan air susu. Tuh Halimah cerita begitu. Ya Allah, emang lagi susah banget. Pengaruh juga kan orang perempuan kalau lagi menyusui, biasanya tuh dengan makanan-makanan yang sehat, ya makanan yang bervitamin, otomatis kan air susunya jadi banyak. Ini karena paceklik, makan kagak, ya pengaruh, sehingga payudaranya nggak mengeluarkan air susu. Ya begitu, sampai bayinya, ya bayinya Halimatus Sa'diyah nggak bisa juga ya menyusu dari ya susuan Halimah As-Sa'diyah itu. Nah tapi apa yang terjadi? Falamma akhaztun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Halimatus Sa'diyah, ketika saya udah mulain ya menyusui Nabi Muhammad, saya mulai megang tuh bayi Muhammad yang memang diberikan kepercayaan orang tuanya kepada saya yang beruntung dapat amanah untuk menyusui Muhammad, seorang bayi calon manusia yang istimewa. Ya baru saya pegang doang. Kemudian akbala ala sadyi, saya hadapin ke puting susu saya, kata Halimatus Sa'diyah, masya'a minal laban, alangkah deresnya air susu saya. Tuh, jadi langsung Pak, ini Allah kasih keberkahan. Ya, apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi jadi mulia. Apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad jadi berkah. Tuh, air susunya Halimah itu nggak keluar sama sekali. Dia punya bayi juga, itu bayinya nggak bisa nyusu. Ya, tapi baru megang Nabi Muhammad, baru diadepin, ya belum disusin, baru diadepin doang. Ya ternyata itu payudaranya Halimatus Sa'diyah kenceng, kemudian penuh dengan air susu. Masya Allah, deres. Akhirnya Nabi menyusu dengan deresnya. Habis itu anaknya bisa nyusu juga. Ya, bayi ya Halimatus Sa'diyah itu kedapatan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta rawiyah, sehingga seger. Ya, hilang dahaganya, hilang hausnya. Ya, Nabi Muhammad seger, sehat. Anaknya Halimatus Sa'diyah yang merupakan menyusu juga dengan Halimatus Sa'diyah seger, sehat. Itu berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu cerita di dalam kitab, yaitu Al-Azkar, buah karya daripada Imam Nawawi. Di sana diceritakan, ya Nabi Muhammad dulu pada saat ya dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sama Abu Thalib juga orang susah, ekonominya ya biasa. Anaknya banyak Abu Thalib, sehingga Nabi seringkali nggak kedapatan makan. Ya. Karena anaknya udah duluan makan. Nabi terakhir habis lauknya, kadang-kadang nasinya yang habis, kadang lauknya kehabisan. Lalu Nabi kasihan, ya Sayyidina Ali kasihan kepada Muhammad ponakannya. Kata
Sayyidina Ali, sekarang kita buat aturan, anak-anak saya siapapun jangan makan terlebih dahulu sebelum Muhammad makan lebih dulu. Nah setelah dibuat aturan begitu, ketika Nabi Muhammad ngambil nasi, ya lauk pauk, ternyata apa yang diambil menabi dipegang menabi, lauk pauk yang dipegang diambil menabi, itu lauk pauk dan nasinya nggak habis-habis. Ya, jadi habis Nabi makan, yang lain pada makan semuanya. Ya, itu masih banyak. Ya, enggak pernah kehabisan lagi. Nah, saat itulah kata Sayyidina Ali, udah saat ini jangan ada yang makan sebelum Muhammad makan. Begitu Bapak Saudara. Itu keberkahannya. Asarnya udah nampak. Ya, dan ini juga dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Orang baru diadepin doang, mau disusuin, itu tiba-tiba payudaranya deres sama air susu. Ya, kan ini satu keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas sampai sekarang kita ngalap berkah. Ya, bi Rasulillah, kita wasilah dengan Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, kita baca selawat. Tujuannya apa? Untuk minta keberkahan dari seorang hamba Allah yang begitu istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisyafaati Rasulillah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Thalib ya itu merasakan juga. Jadi setelah dia merawat Muhammad, keluarganya, ekonominya akhirnya berkah akhirnya, makan nggak pernah kurang, ada aja, cukup saja. Yang tadi sering kekurangan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Halimatus Sa'diyah cerita sendiri. Ya, begitu ceritanya katanya. Ya, sehingga anak saya itu udah enggak lagi kelaparan, enggak lagi kehausan. Ya. Warodo'a waladi, akhirnya anak saya bisa menyusu. Wadarrot naqatuna, bahkan onta kami air susunya deres juga. Tuh, ontanya pengaruh juga. Onta yang dipelihara di kampung tuh, gara-gara dibawa Nabi Muhammad ke kampungnya, akhirnya ontanya pun banyak air susunya seger. Pahalaba minha zauji, akhirnya suamiku bisa memeras ya susu onta. Wasariba, akhirnya suami saya bisa minum ya susu onta. Wasaribtu, saya pun kata Halimah bisa minum susu onta dari onta yang tadinya kurus, tidak ada susunya sama sekali. Itu keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabitna bilailatin mubarakatin, maka kami bermalam dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi di malam itu, malam pertama ya Nabi Muhammad nginep di rumahnya Halimatus Sa'diyah, itu malam yang penuh dengan keberkahan. Lailah mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Summa kharajna ila ardina, akhirnya kami keluar ke kampung kami. Pasabakot atani dawaba ashabi, maka akhirnya itu keledai kami ya bisa nyusul binatang-binatang teman-teman kami. Ya, yang tadinya keledai kami lemah, boro-boro bisa nyusul. Ya, sekarang ya binatang-binatang tetangganya yang lain disusul. Kalau lomba 17 Agustus menang pasti. Iya, nah begitu. Tadinya nggak kuat ya. Ya, jalan nggak kuat, lemah karena kurang makan. Ya, sekarang jadi gagah, bisa menyusul binatang-binatang lainnya. Ya, nah itu kehebatannya, keberkahannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta annahum layakulun, sehingga mereka itu berkata, ini tetangga-tetangganya juga, masya Allah, ya sangat ya melihat begitu positifnya ya Halimah As-Sa'diyah setelah merawat bayi yang namanya Muhammad, begitu berkahnya, dan itu dia rasakan sendiri, sehingga masyarakat di situ berkata, wallahi, demi Allah, inna li'itaniki hadhihi sya'nan, sesungguhnya keledai kamu sekarang ini wah udah hebat. Ya, falamma qadimna ardona,
kanat ghanami tasrahu tar'a summa taruhu sabaan ghaziratal labani. Maka tatkala kami datang ke kampung kami, itu termasuk gonam saya, kambing saya itu bisa enak, ya dia bisa makan dari hasil yaitu angonan-angonannya, kemudian bisa istirahat berjalan dengan kenyang dan penuh air susunya. Jadi air susu kambing kan kalau di sana begitu. Ya kambing air susunya diperas juga tuh Pak, diambil. Ada susu kambing, ada susu onta. Nah, seperti itu. Itu onta tiap hari susunya diambil tuh. Kalau yang memang terbiasa, ya itu memang tiap hari mengeluarkan air susu. Itu yang umumnya begitu. Ghaziratal laban. Sebab air susunya itu deres, diambil tiap hari. Ya, beda air kencing. Kalau air kencing lebih lama. Jadi kalau onta kencingnya lebih lama. Jadi lebih susah nyari air kencingnya daripada air susunya. Makanya lebih mahal air kencing daripada air susu. Ya, coba kalau di sana kita lagi ke Hudaibiyah misalnya atau ke peternakan onta. Ya, mau beli ya susu onta ini satu ini nih paling 5 real. Tapi kalau kencingnya, kencing onta segini nih bisa 20 real. Mahalan air kencing. Iya. Kenapa? Karena kencingnya lebih lama. Ya, jadi onta itu kencingnya jarang-jarang. Ya, begitu. Kencingnya jarang-jarang. Makanya mahal air kencingnya. Emang buat apa air kencingnya? Buat obat. Ya, begitu. Buat obat. Tapi ini obat luar. Kalau obat dalam nggak boleh najis. Kecuali kalau nggak ada obat lain. Tidak ada lagi obat yang ditemukan kecuali harus kencing onta. Maka dibolehkan minum kencing onta. Kalau tidak ada obat lain, maka obat yang najis masih dibolehkan. Kecuali khomar. Kalau khomar apapun alasannya dijadikan obat tidak dibolehkan. Nah begitu. Jadi khomar itu umul khobais. Nggak boleh ya diminum. Walaupun alasan buat obat. Tapi kalau yang najis, selama memang sudah tidak ada lagi ditemukan obat-obat lain, hanya ini saja yang bisa menyembuhkan, itu masih lid-daruroh namanya. Jadi ad-darurat tubihul mahzurat, masih dibolehkan. Tapi kalau yang khamar itu alasan apapun tidak boleh. Walaupun cuma 1 seloki misalnya, ya sedikit untuk obat khamar jangan. Ya, sebab kalau diminum dia meninggal maka su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Walaisa ahadun haulana tadiru lahu satun biqatrati labani minal jadbi, dan tidak ada satupun di sekitar kami yang memang kambing-kambingnya deres ya, 1 tetesan susu pun tidak ada pada musim paceklik. Pada musim paceklik kambing-kambing, onta-onta di kampung tersebut tidak ada yang mengeluarkan air susu, jangankan deres setetes aja susah. 1 kotroh itu artinya ya 1 tetes susah ya. Tapi ini dengan sebab adanya Nabi Muhammad di musim paceklik itu enggak pengaruh. Ternyata itu kambing dan itu onta bisa mengeluarkan air susu dengan derasnya. Nah ini tidak lain, Allah pengen tunjukkan bagaimana kemuliaan hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam nazal nata'arrafu barakatahu, dan terus kami rasakan ya keberkahannya alaina atas kami. Jadi keberkahan inilah terus menerus kami rasakan. Ya, makanya di kita kan selalu minta keberkahan. Kita ngapain aja mintanya keberkahan Bapak Saudara. Ya, makan aja minta berkah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jadi yang kita minta tuh berkah. Ya, mau ngapain aja mintanya keberkahan. Ya. Jadi ya keberkahan ini salah satu hal yang sangat penting. Ya, kita punya anak, minta doain biar supaya anak kita berkah. Ya, kita punya keluarga, minta doakan supaya keluarga kita berkah. Nah, apa sih artinya berkah? Ziyadatul khair. Selalu ditambahin kebaikan. Udah itu aja. Ya, jadi yang kita minta tidak lain hanya keberkahan.
Dan ternyata keberkahan itu bisa diperoleh dari sosok manusia-manusia hamba Allah yang mulia, di antaranya sebab dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasibbu syababan la tasibbuhul ghilmanu, dan adalah Nabi Muhammad itu mulai ya dia agak dewasa usianya itu, ya la tasibbuhul ghilman, yang tidak sama dengan ya anak-anak yang lain. Falamma balagha haulaini kamilaini, maka tatkala usianya udah 2 tahun, ya qadimna bihi ila ummi, kami datang mau memberikan kepada ibunya. Jadi tanpa terasa 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun. Perkembangannya Nabi ini beda dengan anak-anak yang lain. Ya, usia 2 tahun pun berbeda dengan usia anak-anak yang 2 tahun yang lainnya. Sehingga Halimatus Sa'diyah ini cepat-cepat ingin memberikan info kepada ibundanya Siti Aminah. Ya. Wa nahnu nawaddu annahu la yufarikuna. Kami, nih cerita Halimah beserta keluarganya, kami kepengen jangan sampai berpisah dengan kami. Jadi kalau bisa nih Nabi Muhammad jangan sampai 2 tahun aja, kan perjanjian sampai 2 tahun tuh. Ya, kan biasanya wa pisoluhu pi ama, ini emang dipisah tuh bayi biasanya disusuin sampai 2 tahun. Nah, udah 2 tahun laporan dah kepada ya ibunda Siti Aminah. Namun Halimah pengennya jangan sampai berpisah ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ra'aina fihi minal barokah, karena kami lihat banyak keberkahan yang didapatkan oleh kami dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summalam nazal nas'alu ummahu antaruddahu ma'ana. Kemudian terus menerus kami minta kepada ibunya untuk ibunya mengembalikan Nabi Muhammad kepada kami. Kan udah 2 tahun perjanjiannya selesai udah. Ya, tapi ini Halimah minta lagi, kalau bisa tambahin lagi dah, 1 tahun lagi dah, biar kami rawat lagi ini Muhammad. Ya, diceritakan tuh memang ini istimewa, bayi istimewa yang membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya, akhirnya karena berulang-ulang minta lagi, ya akhirnya diberikan kembali. Watat rukahu sanatan ukhra, akhirnya diberikan tuh ya 1 tahun lagi. Hatta roddathu ma'ana, sehingga ya itu ibunya memberikan lagi Nabi Muhammad kepada kami. Jadi sampai 3 tahun tuh, 2 tahun, kemudian ditambah lagi 1 tahun. Fa bainama huwa yal'abu wa akhuhu minar rodoah. Nah, tatkala ya di saat usia 2 sampai menjelang 3 tahun, ya biasa Nabi Muhammad seperti anak yang lainnya bermain dengan teman sebayanya. Nah, pada saat dia lagi bermain dengan saudara sesusuannya, yaitu anaknya Halimah As-Sa'diyah, khalafa ya buyutina, artinya mainnya di mana? Khalfa buyutina, di belakang rumah kami. Irja'a akhuhu ya'du, tiba-tiba saudaranya lari-lari tuh, ya datang. Wa qala inna akhi al-Quraisy akhazahu rajulani, sesungguh saudara saya Al-Quraisy, yang dimaksud Nabi Muhammad, saudara saya tuh diambil, dipegang, ditangkap sama 2 orang laki-laki. Nah, ini 2 orang laki-laki ini ternyata malaikat ya. Ya, 2 orang laki-laki ini. Ya, 2 orang laki-laki, wasaqqa batnahu. Kemudian ya dia sudah apa? Ya, membelah perutnya. Fa kharajna najri nahwahu, kemudian kami keluar, kami berlari ya ke arahnya, bingung. Jadi anaknya Halimatus Sa'diyah cerita, saudara saya ada yang tangkep tuh, dipegangin sama 2 orang, cuma begitu doang. Ya, kemudian nih ibunya sama keluarganya lari dah cepet-cepet menuju nyari Nabi Muhammad. Fawajadnahu, ternyata kami temukan Nabi Muhammad qaiman, lagi diri aja, salimat, dalam keadaan selamat, mabihi baksun, tidak ada apa-apa, nggak ada tuh. Ya, tadi yang dilihat ternyata itu ya malaikat yang datang, tapi ketika ibunya liatin ya itu udah nggak terjadi apa-apa. Jadi tidak terjadi apa-apa ya, padahal saat itu katanya
Nabi Muhammad diambil ya, dibersihkan katanya isi hatinya ya oleh dua orang laki-laki. Ini dalam satu riwayat dijelaskan seperti itu ya. Tapi pas banget ibunya ya Halimah Sa'diyah dan keluarganya melihat cepat-cepat menuju tempat bermainnya Nabi Muhammad ya sedang berdiri, ditemukannya saliman, selamat, mabihibak, tidak terjadi apa-apa. Begitu. Nah, nanti masih panjang nih ceritanya. Sampai sini dulu dah. Nanti baru pakulna majarolak. Nanti baru diajak bicara Nabi Muhammad apa yang terjadi, disuruh ceritain. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Ya, jadi dari kecilnya aja itu udah memberikan keberkahan buat orang lain. Itu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi